Halo semuanya, nama saya Kiana, saya dari kelas 10 IPA 2, dan saya akan menceritakan tentang matematikawan yang terkenal. Ini kisah Thales. Misalnya lama, tolong mohon dimaafkan karena ada segini untuk materi yang saya bisa ceritakan tentang kehidupan Thales. Thales of Miletus. Keren kan namanya? Astaga, ya lah gue gitu loh, canda-canda. Jadi namanya ini adalah Thales, beneran Thales doang, nggak ada nama lain. Nama lengkapnya cuma Thales. Habis itu dia lahir di Miletus, dan menurut Google Earth Miletus itu ada di Turki, dan lahir sekitar abad 624 sampai 620 sebelum Masehi, dan meninggal di 548 sampai 546 sebelum Masehi. Karena kami belum ada yang mengetahui persisnya dia lahir itu kapan dan meninggalnya itu kapan. Tetapi dia memiliki kewarganegaraan Yunani. Kenapa orangnya Yunani tapi lahirnya di Turki gitu? Kenapa nggak kewarganegaraan Turki? Karena zaman dahulu konon katanya Miletus ini adalah tempat perantauan orang Yunani ke Asia. Jadi ya dia tetap menjadi orang Yunani karena hanya merantau dalam tanda kutip. Habis itu siapa itu Thales? Yang pertama adalah ia filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ada catatan tentang ini tapi saya lupa judulnya, yang digunakan oleh para filsafat-filsafat lainnya. Setelah ia meninggal yang jelas di umurnya yang ke-78 tahun. Lalu dia salah satu orang dari 7 orang bijaksana yang berarti mengarah ke idealisasinya, dan banyak orang yang mengerti dan percaya atas tindakan dan ucapannya yang tidak diragukan sama sekali. Dan dia juga pernah diberi gelar filsuf yang pertama oleh Aristoteles. Dia juga ahli geometri, astronomi, dan politik, dan digolongkan ke dalam mazhab Miletus. Jadi mazhab Miletus itu apa? Dengan kata lain, menurut Mbah Google, tepatnya itu seperti sekolah Miletus. Jadi sekolah Miletus ini adalah sebutan bagi para filsuf Miletus, yakni Thales sendiri dan 2 teman lainnya kalau misalnya kenal, yaitu Anaximandos dan Anaximenes, ya pokoknya itu. Lalu juga dia dianggap sebagai perintis filsafat alam karena dia adalah orang pertama kali yang memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Dan dikenang terutama atas teori kosmologinya, yaitu air sebagai prinsip dasar segala sesuatu, dengan bumi sebagai piringan datar yang mengapung di lautan luas. Dengan kesimpulannya, dia adalah tim bumi datar. Jadi kehidupan Thales tuh kayak gimana? Kepoin kehidupannya kan, astaga, gak sopan sekali. Dia memiliki hidup yang makmur, karena di daerah sana sangat memungkinkan orang-orang untuk mengisi waktunya untuk berdiskusi dan berpikir atas segala sesuatu. Kayak ya kemungkinan para fisikawan dia sering lahirnya di sini karena suasananya sangat kondusif untuk mengembangkan IQ dan kepintaran mereka. Dia juga seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Tampaknya dari pernyataan ini bisa diketahui kastanya dia mungkin kasta orang biasa, kalau enggak iya orang biasa seharusnya, soalnya nggak ada gelar kayak ningrat gitu. Tetapi mungkin dia kaya karena bolak-balik ke Mesir itu pasti mahal, apalagi zaman dahulu tidak semuanya bisa masuk ke kapal yang kayak ekspres pada masanya. Kenapa sering ke Mesir dia sih? Dia mempelajari ilmu ukur, dan dari ia sudah mempelajari ilmu ukur tersebut, dia membawanya ke Yunani, dan dapat dikatakan ia bisa mengukur piramida dari bayangannya saja, dan dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Dia juga berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari yang terjadi pada tanggal 28 Mei 558 sebelum Masehi. Kenapa dia bisa berhasil, kakak? Ya pertama karena dia pintar yang jelas. Yang kedua, ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Orang pintarnya sekali. Gabut gitu ya. Habisnya dia pernah menjadi penasehat
militer dan teknik dari Raja Croesus di Lydia. Selain itu, dia juga pernah menjadi penasehat politik bagi 12 kota di Ionia. Jadi, hasil pemikiran atau teori Thales saya bagi menjadi 3 karena keahliannya ada 3 juga, dari geometri, astronomis, dan politik. Yang pertama untuk astronomis, yang ayat sebagai prinsip dasar segala sesuatu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang dia timbumi data. Dan yang kedua adalah pandangan tentang jiwa. Jadi dia berpendapat bahwa segala sesuatu itu ada jiwanya, tidak hanya terdapat di benda hidup, tetapi juga benda mati, yang dikenal tentang teori hilezoisme. Entah itu apa teori apa, ini didasarkan magnet bisa bergerak karena ada jiwanya menurut dia. Kalau kita belajar dari fisika, kalau magnet ya memang ada rumusnya, bisa kayak bukan gaib sendirinya gitu loh. Dan untuk politik, untungnya cuma satu, yaitu pandangan politik bagi dirinya. Berdasarkan catatan Herodotus, dia pernah memberikan nasihat ke orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia. Thales menyarankan untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Teos, entah itu di mana, yang memiliki posisi sentral di seluruh kota. Dengan demikian, Ionia telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan tersentralisasi. Lalu yang terakhir adalah geometri. Yang pertama, jadi ada 5 teori yang ditemukan. Yang pertama adalah sebuah lingkaran terbagi 2 sama besar oleh diameternya. Sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Jika ada 2 garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran atau sudut siku-siku adalah sudut siku-siku maksudnya. Lalu sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Jadi apa kegunaannya itu hasil pemikirannya Thales dan atau teorinya? Jadi yang pertama, dapat membantu untuk mengerti matematika dasar berdasarkan logika, kayak misalnya lingkaran dibagi 2 itu bakal sama besar. Habis itu segitiga sama kaki kalau dibagi 2 itu sudah sama yang tengah-tengah. Ya pokoknya gitu. Yang kedua adalah berguna untuk menyusun pemerintahan yang teratur dan sistematis, yang biasanya udah dipelajari PPKN, yaitu tersentralisasi dan apalah itu. Dan terakhir adalah dapat menghubungkan mitos dan akal. Ini saya dapat dari Britannica.com yang saya artikan dengan Google Translate karena saya tidak mengerti bahasa Indonesianya seperti apa. Karena benda yang bergerak itu tidak semuanya berhubungan dengan keagaiban yang seperti kita ketahui, kayak misalnya batunya bisa bergerak, jangan-jangan ada setan, ya enggak kayak gitu. Tapi lebih ke arah ada logikanya. Bisa dibilang dia fisikawan juga, tapi nggak sejago Albert Einstein gitu. Jadi sekian dari biografi Thales. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena ya menurut saya emang belibet, ditambah saya capek ngomong. Mohon maaf lahir dan batin, bukan lebaran. Ya sekian dari saya, terima kasih.